warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 akan menjelaskan materi peluang bersyarat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mutia Hafizah. Saya Yoke Bertutapea. Saya Rehana. Saya Revalina. Selamat mendengarkan. Ya, sebelum kita menjabarkan sebuah soal dari peluang bersyarat, alangkah baiknya kita tahu definisi peluang bersyarat dan rumusnya. Jadi, definisi dari peluang bersyarat yaitu jika kita menghitung peluang sebuah peristiwa, maka perhitungannya selalu didasarkan pada ruang sampel. Apabila A adalah peristiwa, maka peluang sebuah peristiwa A selalu didasari dengan ruang sampel atau disimbolkan dengan S. Akibatnya, peluang dari peristiwa A ditulis lengkapnya dengan peluang dari peristiwa A diberikan S. Nah, penulisan peluang dari peristiwa A diberikan S dinamakan peluang bersyarat. Nah, ini rumusnya. Peluang A sama dengan nilai A per nilai ruang sampel. Peluang dari peristiwa A diberikan S sama dengan nilai A per nilai ruang sampel, atau nilai A itu nilai peristiwa, sama dengan nilai peristiwa digabung ruang sampel per nilai sampel. Selanjutnya, nilai peristiwa digabung nilai ruang sampel per nilai ruang sampel dibagi nilai ruang sampel per nilai ruang sampel. Maka didapatkanlah rumusnya. Peluang dari peristiwa A diberikan S adalah peluang peristiwa A digabung nilai peluang sampel per peluang sampel. Nah, di sini saya akan menjelaskan definisi peluang bersyarat. Nah, definisi peluang bersyarat itu jika A dan B adalah dua buah peristiwa yang dibentuk dari ruang sampel S, maka peluang bersyarat dari B itu diberikan A didefinisikan sebagai peluang bersyarat dari B diberikan A sama dengan peluang A iris B per peluang A dengan syarat PA-nya ini harus lebih besar daripada 0 dan lebih kecil dari 1. Nah, dalam hal ini peluang bersyarat dari B diberikan A itu berarti kita ingin menghitung peluang peristiwa B apabila peristiwa A itu sudah terjadi. Dapat juga kita nyatakan bahwa peluang peristiwa A dan peristiwa B keduanya terjadi sama dengan peluang A terjadi dikalikan dengan peluang B terjadi apabila peristiwa A itu sudah terjadi. Nah, dapat kita tuliskan sebagai berikut. Peluang A iris B itu sama dengan peluang A dikali peluang bersyarat dari B diberikan A. Nah, selanjutnya, jika S adalah ruang sampel dan banyak anggotanya berhingga dan NA itu menunjukkan banyaknya anggota peristiwa A, maka rumus dari peluang A iris B itu adalah banyaknya kejadian peristiwa A iris S dibagi sama banyaknya ruang sampel. Dan rumus peluang peristiwa B ini adalah banyaknya anggota peristiwa B dibagi banyaknya ruang sampel. Maka tadi kan rumusnya itu ini kan untuk mencari A setelah B. Nah, peluang A setelah B itu sama dengan peluang A iris B dibagi peluang B. Di mana tadi kan peluang A iris B-nya itu banyaknya anggota A beririsan dengan S per banyaknya anggota ruang sampel. Nah, terus rumus peluang B ini tadi banyaknya peristiwa kejadian B dibagi banyaknya ruang sampel. Masukkanlah dia, jadinya banyaknya anggota kejadian A iris S per banyaknya anggota ruang sampel dibagi banyaknya kejadian peristiwa B dibagi ruang sampel. Nah, sama dengan ini sama ini nanti bisa mati kan? Kita habiskan. Terus hasil akhirnya adalah banyaknya kejadian anggota A, banyaknya anggota kejadian peristiwa A beririsan dengan S dibagi dengan banyaknya anggota peristiwa B. Nah, jadi rumus peluang A setelah B itu adalah banyaknya anggota kejadian A beririsan dengan S dibagi dengan banyaknya anggota peristiwa B.
materi kita selanjutnya yaitu perhitungan peluang bersyarat, di mana dikatakan jika S adalah ruang sampel peti angsa dan banyak anggotanya berhingga dengan peristiwa-peristiwa A dan B dapat terjadi, yaitu peluang B bersyarat A, di mana jumlahnya yaitu dari A iris B per jumlah dari anggota A. Atau bisa juga kita gunakan rumus di mana peluang dari A iris B per peluang A. Selanjutnya kita masuk ke contoh soalnya, di mana contohnya yaitu Ira melakukan pengundian 2 buah dadu yang seimbang secara sekaligus. Jika jumlah 2 mata dadu yang terjadi adalah 6, maka hitung peluang bahwa salah satu mata dadunya bernilai 2. Nah, pertama kita cari dulu ruang sampelnya. Kan dikatakan bahwa kita menggunakan 2 buah dadu. Nah, berarti ruang sampelnya yaitu 36. 6 dikali dengan 6. Selanjutnya kita tentukan ruang peristiwa A, yang dimana peristiwa A itu merupakan jumlah mata dadu yang bernilai 6, yaitu 1 dan 5, 2 dan 4, 3 dan 3, 4 dan 2, 5 dan 1. Sehingga kita dapat menghitung jumlah dari anggota A ini sebanyak 5. Selanjutnya kita masukkan peluang dari A, yaitu jumlah dari peristiwa A dibagi dengan jumlah ruang sampel, yaitu 5 per 36. Selanjutnya kita cari ruang peristiwa B yang merupakan salah satu dadunya bernilai 2. Di mana nilai dari peristiwa dadu ini yaitu 2 dan 1, 2 dan 2, 2 dan 3, 2 dan 4, 2 dan 5, 2 dan 6, 1 dan 2, 3 dan 2, 4 dan 2, 5 dan 2, 6 dan 2. Nah, dari sini kita cari di mana ada nilainya 2, tetapi kalau dijumlahkan akan memperoleh nilai yang 6, sama dengan peristiwa dari A. Sehingga kita ngambil nilainya yaitu 2 dan 4, 4 dan 2. Dari situ kita ambil banyaknya anggota dari A iris B, yaitu 2. Sehingga kita ambil peluangnya yaitu 2 per 36. Selanjutnya kita cari peluang B bersyarat A, di mana rumus B peluang dari B bersyarat A yaitu peluang A iris B per peluang A. Kita ketahui bahwa peluang A iris B yaitu 2 per 36 dan peluang dari A yaitu 5 per 36. Sehingga kita operasikan maka diperoleh hasilnya adalah 2 per 5. Kita juga dapat menggunakan cara yang lebih ringkas, yaitu dengan menggunakan rumus dari ini, di mana peluang B bersyarat A diperoleh dengan memasukkan rumus dari jumlah banyaknya peristiwa A iris B per iris A, yaitu per nilai dari peristiwa A yaitu 2 per 5. Oke, sekarang kita masuk ke materi perkalian peluang bersyarat. Jika A dan B adalah 2 buah peristiwa yang dibentuk berdasarkan ruang sampel, maka peluang A iris B sama dengan peluang B dikali peluang peristiwa A bersyarat B. Nah, dalil ini bisa kita pakai di beberapa peristiwa. Yang pertama untuk 3 buah peristiwa. Kita misalkan A1, peristiwa itu kita misalkan A1, A2, A3. Nah, peluang A1 iris A2 iris A3 sama dengan peluang A1 dikali peluang peristiwa A2 bersyarat A1 dikali peluang peristiwa A3 bersyarat A1 iris A2. Nah, lanjut untuk 4 buah peristiwa A1, A2, A3, A4. Peluang A1 iris A2 iris A3 iris A4 sama dengan peluang A1 dikali peluang peristiwa A2 bersyarat A1 dikali peluang peristiwa A3 bersyarat A2 iris A2 dikali peluang A1 iris A2 iris A3. Nah, untuk M buah peristiwa kita misalkan A1, A2, A3 sampai AM. Peluang A1 iris A2 iris A3 iris titik-titik hingga iris AM sama dengan peluang A1 dikali peluang peristiwa A2 bersyarat A1 dikali peluang peristiwa A3 dikali bersyarat A1 iris A2
sampai peluang peristiwa M bersyarat A1 iris A2 hingga iris A M kurang 1. Nah, kita masuk ke contoh soalnya. Sebuah kotak berisi 10 lampu cabai 5 watt dengan 4 buah lampu diantaranya tidak jalan. Kemudian 3 buah lampu secara acak dan satu persatu dari kotak ini. Berapa peluang bahwa ketiga lampu cabai yang terambil itu semua masih jalan? Nah, kita misalkan A sama dengan peristiwa bahwa ketiga lampu cabai yang terambil itu semuanya masih jalan. Pengambilan ketiga lampu cabai itu secara satu persatu, artinya pengambilan lampu itu dilakukan tanpa pengembalian. Nah, peluang terambil lampu cabai pertamanya itu 6/10 kan? Nah, peluang terambil kedua 5/9, peluang terambil ketiganya 4/8. Jadi PA-nya 6/10 dikali 5/9 dikali 4/8 hasilnya 120/720 dan hasilnya 1/6.